warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi ide pokok. Pengertian ide pokok adalah inti dari sebuah bacaan atau dalam sebuah paragraf. Sekali lagi, ide pokok adalah inti dari sebuah bacaan di dalam satu paragraf yang disajikan dalam bentuk kalimat utama. Sedangkan fungsi dari ide pokok adalah untuk mengetahui inti suatu bacaan, dan untuk menjelaskan inti dari suatu paragraf. Selanjutnya, di dalam satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok. Sekali lagi, di dalam satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok. Kemudian, ide pokok terletak di dalam kalimat utama. Sedangkan kalimat utama dapat terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, ataupun di awal dan akhir paragraf. Di dalam sebuah paragraf, selain ada kalimat utama, juga ada kalimat penjelas atau kalimat pendukung lainnya. Wis akan bacakan dulu teks bacaannya. Contoh, bunglon memiliki lidah yang berguna untuk menangkap mangsa. Lidah bunglon dapat dijulurkan lebih panjang dari tubuhnya. Selain itu, lidah bunglon juga dapat melesat dengan cepat. Bunglon dapat menangkap mangsa dengan lidah hanya dalam waktu 0,07 detik. Kalimat utama dari paragraf ini adalah bunglon memiliki lidah yang berguna untuk menangkap mangsa. Ini kalimat utamanya, ya, kalimat utamanya. Sedangkan yang lainnya adalah merupakan kalimat penjelas atau kalimat pendukung atau kalimat pengembang. Nama lain ide pokok bisa juga disebut pikiran pokok, gagasan pokok, inti paragraf, inti masalah, tema, topik, simpulan. Itu adalah nama lain dari ide pokok. Bagaimana sih cara menentukan ide pokok? Semuanya simak ya. Cara menentukan ide pokok adalah dengan cara menentukan kalimat utama, kemudian mengambil dari kalimat utama. Contoh, Ibu baca dulu teksnya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah, ini satu paragraf ya. Ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Jadi untuk mengambil ide pokok dari paragraf ini hanya dengan menentukan kalimat utama dan menuliskannya kembali sama persis dengan kalimat utama. Sekarang contoh yang kedua, bagaimana jika teks bacaannya seperti ini?
Ibu baca dulu teks bacaannya. Tahukah kamu ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak, naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Kalimat utama dalam paragraf ini adalah, tahukah kamu ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Nah, untuk menentukan ide pokoknya, cara yang kedua ini sama ya, mencari kalimat utamanya, tetapi tidak ditulis semuanya menjadi ide pokok kalimat utamanya ya. Jadi mengurangi kata-kata yang tidak perlu sehingga menjadi lebih ringkas. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah menyimpulkan isi paragraf. Yang tentunya kalian harus membaca dulu teks bacaannya secara teliti, secara keseluruhan. Contoh teksnya, benar Edo, meskipun bau, tapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga. Jawab Parudi. Paragraf tersebut, atau paragraf ini membahas tentang kegunaan air seni kelinci. Jadi untuk paragraf seperti ini atau teks bacaan seperti ini tidak bisa diambil dari kalimat utama, tetapi harus dibaca dulu teksnya keseluruhan, kemudian kalian menyimpulkan inti dari bacaan tersebut. Jadi kesimpulannya, untuk menentukan ide pokok itu ada 3 cara. Yang pertama, dengan cara menuliskan kembali kalimatnya sama seperti kalimat utama, sama persis. Yang kedua, mengambil dari kalimat utama tetapi dengan cara mengurangi kata-kata yang tidak perlu di dalam kalimat utama tersebut. Yang ketiga, dengan cara menyimpulkan isi bacaan. Ingat, dalam satu paragraf hanya terdapat 1 ide pokok ya. Sedangkan kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, di awal ataupun di akhir paragraf. Demikian pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.